Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pimpinan TNI menggelar konferensi pers di Mabes TNI terkait kasus prajurit TNI yang mendatangi Mapolrestabes Medan. Kita saksikan bersama. Memberikan bantuan hukum kepada keponakannya tersebut. Selanjutnya, DFH mengajukan surat tertulis kepada Kakumdam pada tanggal 31 Juli 2023 untuk diberikan fasilitas bantuan hukum dalam proses hukum yang dihadapi oleh Saudara Ahmad Rosyid Hasibuan di Polrestabes Medan. Hal ini dikuatkan dengan surat kuasa dari Saudara Ahmad Rosyid Hasibuan kepada tim kuasa hukum sebanyak 14 personil dari Kumdam 1 Bukit Barisan sebagai penerima kuasa yang ditandatangani di atas meterai oleh Saudara Ahmad Rosyid Hasibuan. Dan berdasarkan surat perintah dari Kakumdam Bukit Barisan pada tanggal 1 Agustus, jadi sehari setelah permohonan tersebut, untuk memberikan bantuan hukum kepada Saudara Ahmad Rosyid Hasibuan yang kami nilai ini waktunya terlalu cepat dan kami nilai juga tidak ada urgensinya dengan dinas. Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2023 Kakumdam 1 Bukit Barisan mengirimkan surat permohonan penangguhan penahanan untuk Saudara Ahmad Rosyid Hasibuan kepada Kapolrestabes Medan. Karena hingga tanggal 4 Agustus Saudara Ahmad Rosyid Hasibuan masih ditahan oleh pihak Polrestabes, maka DFH menanyakan jawaban surat permohonan penangguhan tersebut kepada Kasat Reskrim dan dijawab lewat chat WA. Keberatan atas penangguhan penahanan tersebut karena Saudara Ahmad Rosyid Hasibuan masih ada 3 laporan polisi yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Saudara DFH minta jawaban tertulis atas surat yang sudah dikirim oleh Kakumdam. Karena tidak ada jawaban tertulis, pada tanggal 5 Agustus 2023, DFH bersama rekan-rekannya mendatangi Polrestabes Medan yang akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim yang sebelumnya sempat ditemui oleh Kasat Intel. Dan setelah pertemuan dengan Kasat Reskrim, di situ sempat terjadi perdebatan keras antara keduanya. Dan disitulah yang sempat viral di media sosial. Dari kejadian tersebut, kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFH bersama rekan-rekannya di kantor Polrestabes Medan dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur, hari Sabtu, dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik Polrestabes Medan
untuk berupaya mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ini bisa dilihat dari video yang viral bahwa tidak semua personil yang ada di situ berkonsentrasi untuk mendengarkan duduk persoalan yang sedang diselesaikan. Tapi ada yang berlalu lalang di sekitar tempat mereka berdebat. Terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan obstruction of justice, kami belum bisa mengarah ke sana. Demikian yang bisa kami sampaikan, mungkin terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum, terkait dengan bantuan hukum, mungkin nanti Kababinkum yang akan menjelaskan. Demikian penjelasan dari kami, Puspom TNI. Terima kasih, Puspen. Terima kasih, Komandan Puspom TNI. Selanjutnya saya serahkan ke Kababinkum. Terima kasih Kapuspen. Selamat pagi rekan-rekan wartawan. Pada kesempatan ini izinkan saya akan mengangkat 3 hal. Yang pertama adalah apakah prajurit dan keluarga TNI itu dapat diberikan bantuan hukum apa tidak? Dalam hal ini apakah saudaranya Mayor DHA itu bisa dikasih bantuan hukum apa enggak? Nanti kita lihat. Yang kedua adalah apakah perwira hukum, contohnya seperti saya, dapat menjadi penasihat hukum dan beracara di dalam suatu sidang pengadilan. Terus yang ketiga adalah sebetulnya prosedur dalam pemberian bantuan hukum itu seperti apa? 3 hal ini nanti yang akan saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah apakah prajurit dan keluarga itu dapat diberi bantuan hukum? Jawabannya dapat. Mari kita tengok terkait dengan aturannya. Aturannya itu ada di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Ini sebetulnya siapapun itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Ini biasa disebut dengan equality before the law. Kemudian adalah ada pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sebetulnya tersangka, terdakwa, terpidana itu punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Kemudian ada juga pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di sana juga diatur, silakan dicek. Kemudian ada juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang pada intinya kita dapat punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Selanjutnya di dalam Undang-Undang 31 tahun 1997 yaitu peradilan militer itu diatur di pasal 105, 215 dan pasal 216. Silakan dicek di sana. Kemudian juga ada Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 tahun 2004. Silakan dicek, nanti saya akan jelaskan ini, yaitu pasal 50 ayat 2 khususnya huruf F. Di sana disebutkan bahwa prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi penghasilan A dan seterusnya F, itu adalah bantuan hukum. Kemudian ada juga pasal 50 ayat 3 Undang-Undang yang sama, Undang-Undang TNI, yang berbunyi ini: keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan yang meliputi rawatan kesehatan, pembinaan mental dan keagamaan, C. bantuan hukum. Sehingga tadi bahwa keluarga prajurit dan keluarganya itu punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ya, clear kan yang ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apakah apakah perwira hukum
seperti saya dapat menjadi penasihat hukum apa enggak? Dalam hal ini adalah Mayor DHH itu bisa nggak dia menjadi penasihat hukum dan beracara di dalam sidang pemeriksaan atau sidang pengadilan? Ini karena di media kan beredar bahwa TNI itu tidak boleh beracara di sidang kan gitu. Banyak media meliput seperti itu. Pertanyaannya boleh. Karena apa? Karena ada surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran nomor 2 tahun 1971. Yaitu adalah pegawai negeri atau anggota militer yang melakukan pekerjaan sebagai pembela atau penasihat hukum di muka pengadilan. Itu menjadi dasar kita untuk mengikuti, mendampingi di dalam sidang di pengadilan. Kemudian ada juga surat Ketua Mahkamah Agung yang pada intinya adalah memberi izin kepada anggota TNI untuk menjadi pembela atau penasihat hukum. Sehingga clear bahwa perwira hukum itu dengan kualifikasi tertentu mestinya itu dapat beracara di pengadilan. Perwira hukum dapat mendampingi tersangka, terdakwa, terpidana di semua level pemeriksaan. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana prosedur dan pemberian bantuan hukum? Mengaca pada Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang yang telah saya sebutkan tadi, di lingkungan TNI termasuk di lingkungan angkatan itu sudah ada peraturan, sudah ada CAP. Di dalam ini ada CAP Panglima TNI yang dikeluarkan pada tahun 2017 dan kemudian juknisnya, petunjuk teknisnya itu 2018, yang kemudian ini diikuti oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang pada intinya bahwa mengatur mengenai prosedur pemberian bantuan hukum. Salah satunya, garis besarnya bahwa pertama harus ada permohonan dari orang. Orang itu bisa prajurit, orang itu bisa keluarga. Kemudian permohonan ini diajukan kepada Satker di mana dia ada. Contohnya ada anggota Puspen, maka kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Kapuspen. Kemudian Kapuspen akan membuat surat permohonan ke Kababinkum. Kemudian Kababinkum itu akan meneliti perkara itu. Pertanyaannya, kita punya kewenangan nggak? Apakah ini pidana, apakah ini perdata, apakah ini tata usaha negara, atau ini nanti masuknya ke pengadilan agama? Benar nggak pengadilan agamanya? Ataukah justru ini pegawai pengadilan negeri ketika yang bersangkutan, mohon maaf, agamanya non Islam kan gitu. Ini kemudian akan diteliti dan hasil penelitian itu muncul apakah ini akan dibantu apa enggak. Ketika akan dibantu, maka Kumdam atau Kababinkum akan membuat SP kepada perwira di lingkungannya untuk memberikan bantuan. Ya. Dan ketika perwira ini sudah mendapatkan SP untuk memberi bantuan kepada prajurit X begitu, atau Ibu X atau Bapak X begitu, maka kemudian yang mendapatkan SP ini akan menghubungi pemohon awal tadi. Kemudian akan dibuat surat kuasa yang intinya adalah bahwa pemohon tadi memberikan kuasa kepada tim yang ada di dalam SP tadi. Dan ketika sudah ada kuasa, maka kemudian dia baru melakukan langkah-langkah hukum. Apakah pendampingan, apakah kemudian membantu memberi nasihat langkah-langkah tindakan hukum apa yang akan dilakukan, kan begitu. Dan kemudian kalau semua sudah selesai, maka Kababinkum akan membuat laporan kepada Kapuspen sebagai contohnya tadi, yang membuat surat bantuan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah ini dilalui di dalam kasus di Medan apa enggak?
Kalau diteliti, ada yang dilalui, ada yang di-skip proseduralnya. Sehingga ini dalam tanda kutip ada kesalahan dari aspek prosedural. Yang kedua adalah dilihat apakah cara dalam memberikan bantuan hukum ini tepat apa enggak. Yang pasti jawabannya mudah. Kalau sampai viral pasti nggak tepat, kan begitu. Intinya begitu. Oleh karena itu kesimpulan dari 3 pertanyaan saya tadi adalah bahwa prajurit dan keluarganya itu berhak mendapatkan rawatan kedinasan berupa bankum. Ini yang pertama. Kesimpulan kedua adalah bahwa perwira hukum dapat menjadi penasihat hukum pada perkara pidana maupun pada perkara perdata. Terus yang ketiga, bagaimana prosedur kalau dikaitkan dengan kejadian di Medan, bahwa ada kesalahan prosedur dalam pemberian bantuan hukum, khususnya adalah tata cara dan mekanisme dalam memberikan bantuan hukum. Saya kira demikian, Kapuspen. Terima kasih. Terima kasih Kababinkum TNI. Demikian tadi rekan-rekan media penjelasan dari Dan Puspom TNI dan Kababinkum. Pada prinsipnya adalah Panglima TNI tegas, jelas dan terukur dalam memberikan reward and punishment terhadap segenap prajuritnya. Untuk itu kejadian-kejadian yang terjadi di tubuh TNI saat ini akan disampaikan secara terbuka, transparan, guna penyelesaian yang lebih baik. Apabila masih ada pertanyaan berkaitan dengan permasalahan kejadian pertama, silakan. Mas Iwan dari CNN. Siap. Terima kasih Kapus. Untuk pertanyaan-pertanyaan untuk Dan Puspom TNI, Bapak mohon izin, sekarang ini statusnya Mayor Dedi itu sebagai apa ya? Karena kan kalau kita lihat sebenarnya dari konstruksi kasusnya ini nggak ada pidananya, jadi tidak mungkin jadi tersangka gitu, tapi mungkin lebih ke etika dan tadi prosedural mungkin. Jadi statusnya seperti apa sekarang? Apakah nantinya akan ada sidang etik atau apa untuk selanjutnya? Itu pertanyaan untuk Dan Puspom. Kalau untuk ke Bapak Kababinkum, kalau untuk bantuan hukum bagi keluarga TNI. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan jajaran pimpinan TNI menggelar konferensi pers di Mabes TNI terkait kasus prajurit TNI yang mendatangi Mapolrestabes Medan. Aksi penggerudukan kantor Polrestabes Medan oleh sejumlah personil TNI berujung penahanan terhadap anggota Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Dedi Hasibuan. Sebelumnya Dedi bersama sejumlah prajurit TNI mendatangi Mapolrestabes Medan pada 5 Agustus lalu. Tujuan mereka untuk mempertanyakan penangguhan penahanan tersangka, pemalsuan surat keterangan lahan berinisial ARH yang merupakan keluarga dari Dedi. Buntut peristiwa ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan polisi militer untuk memeriksa prajurit TNI yang terlibat. Sebab tindakan prajurit yang mendatangi Mapolrestabes Medan itu tidak etis. Yudo juga menekankan tindakan prajurit tersebut bukan atas nama Kodam 1 Bukit Barisan. Dedi kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa oleh Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI hingga akhirnya yang bersangkutan pun ditahan.